生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 205. Fusi sempurna, evolusi kedua, 3. Saat Lin Xin mendorong rambut hijau gelapnya ke belakang, dia menyatakan, itu adalah fakta. Dan saya baru-baru ini melakukan penelitian untuk pil yang dapat memberikan dukungan kultivasi pada langkah ke-6. Tapi, itu cukup sulit, saya perlu melakukan lebih banyak eksperimen. Komponen utama berasal dari prajurit mata iblis bermata 8 itu, jadi kami memiliki cukup banyak. Saya berharap uji coba akan berhasil. Seiring waktu berlalu, utilitas Lin Xin sebagai seorang alkemis meningkat tanpa henti. Ying-er, ini untukmu. Lin Xin melemparkan tas kain kecil ke Chen Ying-er. Chen Ying-er menangkapnya, menunjukkan reaksi bingung. Apa itu? Apakah ada pil di dalamnya? Lin Xin menggelengkan kepalanya, menjawab, gadis bodoh, ini adalah kristal ajaib. Jika babi Anda tidak memilikinya, bagaimana dia akan memiliki kekuatan bertarung? Saya membelinya di rumah lelang. Satu di langkah ke-6, dan selusin lainnya berasal dari binatang ajaib di langkah ke-5. Lindungi mereka dengan baik, barang-barang ini sangat mahal. Setengah dari uang yang saya hasilkan digunakan untuk ini, dan sisanya untuk membeli bahan. Wah, terima kasih, Kakak Lin. Chen Ying-er mengedipkan matanya yang jernih pada Lin Xin, menatapnya dengan mata lembut. Cukup. Saya melakukannya untuk tim kami. Adik perempuan, meskipun kamu cantik, demi keselamatan hidupku, tolong jangan menatapku dengan mata seperti ini. Saya tidak ingin Yang Wen Shao ini membidik hidup saya. Chen Ying-er mengambil kristal ajaib dengan sangat gembira, dan bereaksi dengan mendengus, ada apa dengan Yang Wen Shao ini? Apakah dia berani mencoba mengendalikanku? Saya tidak menyukainya, saya lebih suka Kak Yuan-Yuan. Saya sudah memiliki kompatibilitas yang sempurna dengan SIS Yuan-Yuan yang peduli padanya. PF, si Masian terbatuk keras beberapa kali, melirik Wang Yuan-Yuan, kecocokan yang sempurna, dengan gadis lain. Itu hanya akan membuang-buang sumber daya. Ekspresi Wang Yuan-Yuan tetap sama, apa untungnya denganmu? Si Masian melirik Lin Xin dengan senyum kejam, berkata, katakan padaku, jika aku ingin menjual informasi kami tentang apa yang baru saja dikatakan Ying-er kepadamu kepada Yang Wen Shao, berapa banyak poin kontribusi yang akan aku dapatkan untuk itu? Chen Ying-er dengan santai bereaksi, dengan ramah berkata, tukarkan dengan jumlah yang Anda inginkan, tetapi bagaimanapun juga, saya ingin setengahnya. Long Haon menerima pil itu sambil tersenyum. Skuad pertama mereka telah dibentuk beberapa waktu lalu. Seiring dengan pendalaman hubungan setiap orang satu sama lain, semua orang sudah memadukan karakter mereka sendiri ke dalam grup. Dan kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat tanpa halangan. Haon, cepat ikuti saya ke tembok kota, semuanya. Tepat pada saat semua orang mengobrol, suara terdesak Gao Yingjie terdengar dari luar. Setelah melihat ekspresi serius Gao Yingjie, semua orang mengikuti dengan tergesa-gesa. Mereka tidak terlalu memikirkannya, hanya berasumsi bahwa itu akan menjadi awal dari operasi baru. Ikuti aku. Long Haon tidak berani mengendur, memerintahkan teman-temannya untuk mengikutinya dengan cepat. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu jelas bukan kabar baik. Indera penciuman cair sudah pulih, jadi dia secara alami mengikuti Long Haon keluar dari tempat tinggal. Kelompok 7 dibawa ke tembok kota di bawah komando Gao Yingjie. Tetapi ketika mereka tiba di tembok kota, Long Haon menemukan bahwa seluruh tembok kota pengusir setan sangat tenang. 9 pasukan perburuan iblis lainnya telah tiba di tembok kota dan bertanggung jawab atas pertahanan area seluas 100 meter. Melihat kedatangan kelompok Long Haon, mereka secara alami membiarkan mereka menangani pertahanan seluas belasan meter.
Long Haon melihat mereka dari dekat dan menemukan keheranannya bahwa beberapa perubahan muncul pada pemburu iblis dari 9 pasukan perburuan iblis lainnya. Setelah melalui banyak kesulitan, mereka terlihat jauh lebih mantap dan tidak terlalu cerewet dibandingkan sebelumnya. Jelas, selama 50 hari ini, mereka semua telah membuat kemajuan penting. Dalam hal pengalaman, mereka sudah melampaui pasukan perburuan iblis pertama. Gao Yingjie berdiri di samping Long Haon, menunjuk ke depan, dan memberitahu mereka dengan suara yang dalam, "Lihat." Melihat situasi di luar tembok, Long Haon yang sebelumnya terlihat santai langsung menjadi kaget. Bukan hanya Exorcist Mountain Pass yang tenang, tetapi bagian luarnya juga sangat tenang. Tapi itu bukan karena pasukan utama iblis sedang mundur, melainkan sebaliknya, pasukan utama iblis sebenarnya diatur dengan rapi di pintu masuk Exorcist Mountain Pass. Dalam keheningan, massa besar yang muram dan sunyi maju terus-menerus, maju ke arah Exorcist Mountain Pass. Hari ini, iblis menentang semua harapan yang terorganisir dengan baik. Tepat di depan, demons berbilah ganda membentuk lusinan formasi berbentuk persegi, dan dari kelihatannya, jumlah mereka melebihi setidaknya 5.000. Di belakang iblis berbilah ganda ini ada 10 kelompok yang terdiri dari 500 prajurit mata iblis. Kemudian, di belakang mereka adalah Luxtealti Demons. Dan saat formasi berkembang secara mendalam, suku iblis yang lebih kuat hadir. Jauh di belakang, Long Haon samar-samar melihat selusin raksasa berdiri dalam keheningan. Bahkan dengan jarak seperti itu dari Exorcist Mountain Pass, siluet iblis besar ini bisa terlihat samar-samar. Tingginya sebenarnya melebihi 50 meter. Pengumpulan iblis tidak hanya terbatas di tanah, tetapi pada saat yang sama mereka berada di langit. Kumpulan udara dari sejumlah besar angkatan udara iblis membentuk awan hitam yang menutupi langit dan membayangi bumi. Tapi mereka tenang seperti rekan-rekan mereka. Burung ajaib, elang setan berkepala ganda, setan terbang beta serta banyak jenis iblis terbang lainnya diorganisir dan dipisahkan oleh ras. Sepertinya mereka siap menyerang kapan saja, begitu mereka menerima perintah. Tepat di tengah-tengah angkatan udara iblis ada 10 siluet dengan ketinggian di atas 30 meter. Dengan cara yang gila, mereka adalah naga hitam raksasa. Melihat adegan seperti itu, kelompok Long Haon ini tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Apa yang setan-setan ini rencanakan? Mengapa seluruh kelompok keluar? Lebih penting lagi, ada banyak iblis kuat yang belum pernah muncul di medan perang sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah kekuatan utama iblis yang sebenarnya. Suasana tegang mengelilingi Exorcist Mountain Pass. Terlepas dari kenyataan bahwa pertahanan melewati gunung ini bertahan selama ribuan tahun, formasi pertempuran pasukan utama iblis kali ini sangat kuat. Jika mereka memulai serangan, pertempuran berdarah ditakdirkan untuk terjadi. Semua orang mengepalkan tangan mereka di sekitar senjata mereka, diam-diam menunggu mereka mendekat. Kelompok Long Haon tidak berani mengendur, dan mengatur diri mereka dalam formasi pertahanan yang tepat. Di medan perang yang besar ini, kekuatan individu mereka tampaknya tidak berarti, tetapi bagaimanapun juga, mereka akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk membunuh banyak iblis. Ini bukan masalah poin kontribusi, atau setidaknya tidak lagi. Mempertahankan Gunung Exorcist sangat penting, melibatkan seluruh umat manusia. Suasana tidak hanya tegang di tembok kota, tetapi bahkan di menara gerbang kota yang tinggi. Zheng Lingxin sudah memulihkan semua ingatannya, dengan tenang menatap pemandangan dari atas. Di sisinya adalah semua perwira militer berpangkat tinggi. Mereka semua memasang ekspresi serius. Kali ini pasukan iblis lawan sangat tangguh, mereka jelas tidak hanya datang untuk mendapatkan makanan untuk populasi mereka. Zheng Lingxin mengungkapkan keraguan di matanya, apakah kekuatan iblis sudah gila? Bagaimana mereka bisa mengumpulkan begitu banyak pasukan tentara? Bahkan prajurit pribadi Kaisar Dewa Iblis, Naga Hitam, muncul. Sudahkah mereka membuat persiapan untuk pergi keluar dan menghancurkan kita dengan cara apapun? Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di punggung Zheng Lingxin, hanya ada dua alasan mengapa pasukan iblis melakukannya. Kemungkinan pertama adalah seperti yang Anda duga, bahwa iblis berencana untuk pergi keluar untuk menerobos Exorcist Mountain Pass kami. Jika memang demikian, biarkan saja mereka datang.
Karena Exorcist Mountain Pass kami dapat bertahan selama ribuan tahun, dilindungi oleh Assassin Temple kami, saya tidak berani mengatakan bahwa kami pasti akan menghentikan serangan habis-habisan iblis, tetapi mereka akan membayar harga yang sangat berbahaya. Sheng Yu melangkah maju tanpa tergesa-gesa, datang ke sisi Sheng Lingxin. Melihat penampilannya, ekspresi perwira tinggi yang gugup itu jelas mengendur. Memiliki pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang mengawasi kota memberi mereka, serta para prajurit, dorongan besar untuk kepercayaan diri mereka. Sheng Lingxin tidak memberi salam kepada kakek buyutnya, dia sekarang adalah perwira berpangkat tertinggi di kota, dan akan melakukan segalanya untuk memikul tugasnya. Bagaimana dengan kemungkinan kedua? Lingxin bertanya. Sheng Yu menjawab, untuk kemungkinan kedua, para petinggi iblis datang. Setiap kali mereka memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan kami di masa lalu, mereka akan menganggap formasi semacam ini untuk menakuti kami dengan kekuatan militer mereka, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan negosiasi mereka. Mendengar kata-kata kakeknya, Sheng Lingxin segera memahami, karena ini masalahnya, seharusnya ada kemungkinan yang lebih tinggi untuk kemungkinan kedua. Menurut semua intelijen yang kami kumpulkan, iblis tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan operasi skala besar. Jika mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk meluncurkan perang habis-habisan, maka tekanan pasti tidak hanya datang ke Exorcist Mountain Pass kita. Sheng Yu menganggukkan kepalanya sebagai pujian, itu benar, karena ini masalahnya, kita tidak tahu untuk saat ini apa tujuan iblis-iblis ini. Setelah membawa kekuatan yang tak terhitung banyaknya untuk meluncurkan serangan mendadak, biarkan mereka melakukannya. Aku hanya ingin tahu siapa yang datang kali ini. Dari perkiraanku, setidaknya itu adalah dewa iblis yang masuk dalam 10 besar. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengatur formasi seperti itu. Sheng Lingxin tiba-tiba berkata, Heroik Senior, tentang kuil assassin di sana. Sheng Yu menganggukkan kepalanya padanya, memberikan jawaban, beristirahatlah dengan tenang, kami sudah membuat persiapan. Jika mereka benar-benar datang untuk serangan habis-habisan, kuil pembunuhku tidak akan hancur. Sheng Lingxin mengendurkan napasnya, sekarang, yang tersisa untuk dilakukan hanyalah menunggu. Pada saat cucunya berbicara, tiba-tiba, jauh di belakang formasi pertempuran, 3 pilar cahaya besar meroket ke langit, membawa pancaran kuat dan letusan energi spiritual. Bahkan jika mereka cukup jauh dari kota, semua orang di dalamnya masih bisa melihatnya. Kecemerlangan pilar para dewa iblis. Hau, hou, hou. Dalam sekejap, radian 3 pilar dewa iblis itu meletus, pasukan iblis yang sebelumnya diam segera berteriak. Itu adalah pasukan besar yang terdiri dari 100.000 orang. Dengan raungan simultan ini, di Exorcist Mountain Pass, bumi bergetar dan tanah bergetar. Bahkan 100 jenderal hanya akan mampu mengubah ekspresi di depan kekuatan sebesar itu. Tetapi perbedaan mereka dengan orang biasa adalah bahwa yang terakhir akan jatuh dengan lemah ke tanah saat yang pertama bertarung. Para prajurit yang telah melalui ratusan pertempuran ini hanya memegang senjata mereka dengan erat, darah mereka mendidih di depan musuh yang begitu ganas. Ketiga dewa iblis itu adalah Blazing Demonic Lion Alocer, Demonic Winged Mad Bull Zagan, serta dewa iblis ke-70, Evil Demon Rider Seire. Sebelumnya, ketiga dewa iblis ini datang dalam upaya untuk menangani resimen ksatria malaikat cemerlang, jadi Long Haon secara alami mengenali mereka dalam sekejap. Mereka memang pantas disebut dewa iblis. Aura mereka secara tak terduga mampu menyebabkan ratusan ribu orang dalam keadaan heboh. Ini adalah cara berpikir Long Haon. Tapi di menara kota, wajah pembunuh pahlawan Sheng Yu berubah. Tidak bagus. Jangan bilang. Jangan bilang kalau dia datang. Chapter 206. Kaisar Dewa Setan, I. Pada saat yang sama perubahan besar muncul di wajah Sheng Yu, di belakang 3 pilar dewa iblis yang bersinar itu, kecemerlangan emas gelap segera menyala terang. Kecemerlangan emas gelap ini terlalu besar, membentuk cahaya tebal yang membentang di atas diameter lebih dari 5 km. Begitu muncul, langit yang cerah menjadi gelap, matahari menghilang tanpa jejak seolah-olah ditembak jatuh. Ratusan ribu iblis yang mengaum merasa seolah-olah leher mereka tiba-tiba dipotong, dan tidak ada suara yang tersisa.
Adegan kebisingan yang berubah seketika menjadi keheningan ini tampak sangat aneh. Meskipun tentara iblis tidak berteriak lagi, mata mereka dipenuhi dengan warna darah yang sama. Dari iblis berbilah ganda terkecil hingga naga hitam terbesar, semuanya tanpa kecuali memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seiring dengan naiknya pilar terang itu, mereka memasuki semacam kondisi haus darah. Di depan pilar emas gelap yang sangat besar itu, kelompok 3 dewa yang dipimpin oleh Blazing Lion Alocer tampak seperti embusan angin yang biasa-biasa saja. Ketiganya berlutut dengan hormat, menghadap pilar emas gelap yang sangat besar sambil mengabaikan manusia. Apa? Apa itu? Terlalu mencengangkan. Peristiwa ini terlalu mendadak dan mengerikan. Adegan paling indah yang pernah dilihat Long Haon adalah adegan ayahnya serta kepala aliansi yang Haohan melepaskan tahta surgawi mereka. Tetapi dibandingkan dengan pilar cahaya emas gelap yang mengerikan, mereka terlalu rendah. Pilar cahaya keemasan gelap itu dengan cepat menutupi seluruh langit, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi kegelapan. Hanya pancaran cahaya keemasan gelap yang dipancarkan ke depan yang masih memberikan sedikit kecerahan ke dunia ini, dan dengan demikian, perubahan pada pilar emas gelap ini terlihat semakin jelas. Itu memang terlalu besar. Bahkan dari lokasi yang sangat jauh, itu bisa terlihat dengan jelas. Di permukaan pilar berwarna emas yang sangat besar dan seluruhnya gelap ada simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, di pilar cahaya yang sangat besar, seekor naga emas gelap raksasa sedang merayap dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa melihat dengan tepat seberapa besar tubuh naga raksasa itu. Tekanan mengerikan yang dilepaskannya bahkan menyebabkan langit tenggelam, berputar tak terbendung. Apa? Keberadaan macam apa itu? Tiba-tiba, sambaran demi sambaran petir biru mengelilingi pilar cahaya keemasan gelap, berkilauan tanpa henti, dan naga besar yang merangkak di atasnya mulai bergerak berirama. Yang lebih spektakuler lagi adalah pasukan yang berjumlah ratusan ribu itu langsung tenggelam ke dalam pola-pola yang terpelintir, secara tak terduga menghilang dari pandangan mereka. Tidak, lebih tepatnya, mereka seharusnya menjadi tidak terlihat. Wajah heroik assassin Sheng Yu sudah benar-benar pucat. Fakta bahwa auranya sendiri dapat membuat seluruh kekuatan iblis utama tidak terlihat, dan pilar cahaya keemasan gelap yang sangat besar ini menegaskan satu hal. Hal yang paling tidak ingin mereka lihat. Ini dia. Ini benar-benar dia. Peringkat pertama dari 72 dewa iblis dan kaisar iblis, Kaisar Naga Iblis Feng Xiu. Dia pergi sejauh datang ke sini secara pribadi. Saat mereka mendengar kata-kata Sheng Yu, semua petugas di menara gerbang kota menjadi sangat terkejut. Seluruh tubuh Sheng Lingxin bergoyang, dan meskipun dia menggertakkan giginya, mencoba menahan emosinya, kedua tangannya yang terkepal dengan kuat gemetar. Dewa Iblis pertama dan Kaisar Iblis, Kaisar Naga Iblis. Gelar ini akan selalu menjadi milik satu iblis, penguasa 72 dewa iblis serta keberadaan paling kuat dari seluruh pasukan iblis. Alasan utama mengapa, di Shengmo Dalu, manusia selalu dalam posisi rentan adalah keberadaannya. Dia adalah orang yang tidak bisa dikalahkan, perwakilan supremasi yang tiada bandingnya di dalam iblis. Itu adalah Feng Xiu. Orang yang memiliki nama anggun ini adalah Kaisar Iblis yang berdiri di puncak hierarki iblis. Kabarnya, pada saat Kaisar Dewa Iblis pertama yang turun ke Shengmo Dalu memimpin 72 dewa iblis, dia awalnya tidak memiliki nama ini. Tapi setelah memusnahkan sebagian besar populasi manusia, dia memberi dirinya nama manusia. Dan semua generasi Kaisar Dewa Iblis terus menggunakannya, hingga hari ini. Dari generasi pertama Kaisar Dewa Iblis sampai sekarang, ini adalah Kaisar Dewa Iblis ke-6. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi iblis, dia bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Dalam sejarah manusia, kecuali saat Scion of Samsara muncul, menyebabkan kematian Kaisar Iblis, 5 Kaisar Dewa Iblis lainnya, tanpa kecuali, hidup sampai mati karena kematian alami, memberikan posisi ini kepada seseorang dari generasi selanjutnya. Dan bahkan Kaisar Dewa Iblis yang meninggal karena luka berat yang disebabkan oleh Scion of Samsara meninggal karena dia terlalu tua dan telah melewati puncak hidupnya. 3 kata Kaisar Dewa Setan di Shengmo Dalu merupakan simbol penindasan yang tiada bandingnya.
Dia adalah penguasa iblis, dan lambang semua iblis. Selama dia masih ada, manusia tidak akan pernah berani berpikir untuk melancarkan serangan balasan. Pada saat ini, Kaisar Dewa Iblis ke-6 ini sudah berusia lebih dari 700 tahun, memasuki periode paling kuat dalam hidupnya. Siapa yang mengira dia akan muncul hari ini di depan Exorcist Mountain Pass? Tidak heran jika iblis akan datang dengan pasukan yang begitu besar dan formasi mereka akan sangat teratur. Ada satu alasan untuk ini, kaisar mutlak mereka memimpin mereka. Dengar, manusia dari Exorcist Mountain Pass. Serahkan semua makhluk yang memiliki 3 kepala di kotamu, kalau tidak ada 1 inci pun rumput yang tersisa. Suara lembut dan menyenangkan, yang bahkan bisa digambarkan sebagai jelas dan merdu, seolah-olah berasal dari nyanyian naga, bergema. Tepat di tengah pilar cahaya keemasan gelap ini, sebuah siluet perlahan muncul. Dia bergerak tanpa tergesa-gesa, dengan kecepatan yang teratur. Setiap langkahnya mantap, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah. Siluetnya yang seperti manusia tidak tampak begitu tinggi, hanya memiliki tinggi sekitar 1,9 meter. Rambut hitam memanjang ke punggungnya membentuk semacam air terjun melingkar. Jubah hitam panjangnya yang cantik memiliki kilau ungu samar di atasnya. Kulitnya tampak sangat putih, dan sepasang mata birunya tampak dipenuhi cahaya bintang yang datang langsung dari alam semesta. Setiap langkah yang dia ambil tidak menghasilkan suara apapun. Semua lingkungan benar-benar sunyi, tetapi semua orang di Exorcist Mountain Pass merasa seolah-olah dihancurkan oleh meteorit yang jatuh dari langit. Yang mengejutkan, tidak ada yang bisa mengumpulkan keinginan untuk berperang. Tekanan ini mencapai keberadaan terdalam setiap orang. Menghadapi Kaisar Dewa Iblis ini, ketakutan semua orang muncul dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Itu terlalu kuat, sampai-sampai tidak ada yang bisa mempertahankan tekadnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, Sheng Yu, adalah sama. Di sisi Long Haon ini, tubuh cair gemetar hebat, niat membunuh samar-samar terlihat tak henti-hentinya terpancar dari tubuhnya. Long Haon sangat terkejut, segera memikirkan alasannya. Itu pasti aura Kaisar Dewa Iblis telah membelati samsara di tubuhnya. Jika Kaisar Dewa Iblis menemukan keberadaan belati samsara, cair tidak akan pernah bisa melawannya. Memiliki ketakutan ini di dalam hatinya, saat ini Long Haon tidak ragu-ragu. Menarik cair ke dalam pelukannya, dan memegang erat-erat, ia melepaskan energi spiritual internal, mencoba untuk menutupi tubuh cair dengan itu selengkap mungkin. Tapi yang aneh adalah ketakutan yang Long Haon rasakan tampaknya jauh lebih lemah daripada ketakutan yang dialami orang lain. Melihat Demon God Emperor maju selangkah demi selangkah, rasa takut dalam dirinya malah kalah dengan rasa penasarannya. Semua rekan di sisinya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk tetap sadar, karena ia masih memiliki energi untuk menahan cair, membantunya menahan agitasi belati samsara. Wajah Feng Xiu sangat tampan, tidak memiliki cacat sama sekali. Tapi ketampanan ini benar-benar berbeda dari Long Haon. Wajah tampan Kaisar Dewa Iblis ini membawa kebanggaan yang tak tertandingi. Memiliki kehadiran iblis yang mutlak, penampilannya tidak diragukan lagi sangat menakjubkan. The Exorcist Mountain Pass diberkahi dengan kehadiranmu yang terhormat, Demon God Emperor. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi kota kami. Setelah Sheng Yu mengambil satu langkah melintasi dinding, dia tiba-tiba sudah berada di udara. Terlepas dari rasa takut yang benar-benar memenuhi hatinya, dia melakukannya, karena satu-satunya yang mampu menghadapi Kaisar Dewa Iblis di seluruh jalur gunung pengusir setan adalah dia. Di punggung Kaisar Dewa Iblis, pilar cahaya mengerikan yang berdiameter 5 km berkilauan. Patung naga hitam raksasa di atasnya adalah sosoknya dilihat dari belakang. Kamu adalah kepala kuil asasin saat ini? Suara Feng Xiu senyaman sebelumnya, tanpa sedikit pun agresivitas. Itu benar, nama penatua ini adalah Sheng Yu. Di punggung Sheng Yu, belati abu-abu besar berkilau, aura tajam meledak darinya, menghentikan aura yang dilepaskan oleh Kaisar Dewa Iblis ke arah mereka. Tetapi semua orang yang berada di sampingnya dapat melihat bahwa aura yang keluar dari Sheng Yu hanya menyebar ke area seluas 10 meter. Ini adalah seberapa jelas kesenjangan antara Kaisar Dewa Iblis dan dia. Kamu mendengar kata-kataku yang bermartabat.
Adapun soal melenyapkan kalian manusia, atau tidak, saya tidak terburu-buru. Dari sudut pandang saya yang bermartabat, Anda tidak lebih dari ternak yang saya pelihara. Semuanya akan dilakukan seperti yang saya katakan sebelumnya. Jika saya menemukan hal yang saya cari, saya akan mempertimbangkan untuk melepaskan kota eksorsis Anda. Mata Sheng Yu dipenuhi dengan ekspresi gelisah. Dia sepenuhnya menyadari seberapa lebar kesenjangan yang ada antara Kaisar Dewa Iblis dan dirinya sendiri, tetapi dalam keadaan seperti itu, bisakah mereka benar-benar berkompromi? Di tembok kota, setidaknya lusinan tatapan terfokus pada Long Haon. Makhluk berkepala 3. Mungkinkah dia berbicara tentang Gunung Long Haon? Tapi itu hanya binatang ajaib dari langkah ke-6. Bagaimana itu bisa mendapatkan perhatian dari keberadaan seperti Kaisar Dewa Iblis? Kaisar Dewa Iblis menunjukkan senyum jahat. Kaisar yang bermartabat ini akan memberimu waktu 10 detik. Jika 10 detik kemudian, saya tidak memiliki jawaban, hari ini akan menjadi hari terakhir Exorcist Mountain Pass Anda. Tiba-tiba Sheng Yu basah oleh keringat. Dia tahu bahwa jika dia memenuhi persyaratan ini, dia tidak akan pernah bisa berdiri tegak di aliansi Kui lagi. Tetapi jika tidak, ratusan ribu militer dan warga sipil, serta fondasi kuil assassin sangat mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Itu adalah keputusan yang sulit untuk dibuat, dan aura mengesankan yang keluar dari tubuh Sheng Yu berfluktuasi secara tidak stabil sebagai reaksi terhadap konflik batinnya. 9. Tiba-tiba, beberapa kata ringan bergema, Yang Mulia benar-benar memiliki banyak waktu untuk bersantai. Hanya saja, jika kamu ingin menghancurkan Exorcist Mountain Pass kami, saya khawatir bahkan kamu harus mempertimbangkannya dengan saksama. Suara yang tiba-tiba ini terdengar agak tua, tetapi cukup santai. Detik berikutnya, 6 pancaran tiba-tiba meledak dan ditembakkan dengan keras dari sebelum Exorcist Mountain Pass. Chapter 207. Kaisar Dewa Setan, 2. Di antara 6 pancaran, 2 berwarna emas, 1 berwarna ungu, 1 berwarna putih susu dan 2 yang terakhir berwarna hijau dan merah. Cahaya mereka memantulkan satu sama lain di langit, dan meskipun jauh dari mencapai tingkat teror pilar Dewa Iblis Kaisar Dewa Iblis, dalam sekejap 6 pancaran ini membubung di langit, semua kekuatan mengerikan yang menutupi seluruh kota pengusir setan menghilang. Di sebelah tembok kota, semua orang membuka mulut dan terengah-engah. Di beberapa titik, di bawah gerbang utama Exorcist Mountain Pass, 6 orang muncul. Sekarang, ke-6 orang ini meluncur ke langit, dikelilingi oleh pancaran cahaya masing-masing dan menghadapi Kaisar Dewa Iblis. Melihat mereka muncul, Kaisar Dewa Iblis berhenti dalam permainan berhitungnya, wajahnya tampak sangat menyeramkan. Sepertinya kamu, orang-orang tua, masih hidup. Apakah kamu benar-benar percaya Kaisar ini tidak akan berani membunuhmu? Demon God Emperor menyatakan dengan dingin. Di depannya, suara tua itu terus berbicara, menjadi pembangkit tenaga listrik pertama di bawah langit, Yang Mulia secara alami akan berani. Mengapa dia tidak? Hanya saja, dari segi usia, kami jauh lebih rendah dari Yang Mulia. Kata-kata, orang tua, tidak bisa diterima. Pada saat itu, 6 siluet sudah naik di atas tembok kota, dan kekuatan penindas yang menghancurkan bumi segera diblokir. Seorang ksatria yang mengenakan baju besi oranye yang mempesona ada di depan. Ksatria ini memiliki perawakan tinggi dan mengesankan, dan termasuk kepalanya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi. Di tangan kirinya, dia membawa perisai berwarna oranye, dan di tangan kanannya ada pedang besar yang memantulkan pancaran sinar matahari. 9 gumpalan cahaya menerangi tubuh pedang besar itu, membawa kecemerlangan 9 matahari kecil. Yang paling mencengangkan adalah gunung di bawahnya. Itu adalah naga merah asli, dengan ukuran lebih dari 50 meter, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya merah menyala. Dan yang lebih mencengangkan lagi, aura naga merah ini menyatu dengan rekan lapis baja oranyenya dengan sempurna. Di sisi ksatria ada seorang pejuang yang bahkan melebihi dia dalam keagungan. Mengenakan baju besi biru ungu yang juga menutupi seluruh tubuhnya, tingginya melebihi 2,2 meter, kedua bahunya sangat lebar. Bahkan jika dia sebagian disembunyikan oleh baju besinya,
dia masih bisa membuat siapapun merasa bahwa kekuatannya cukup menakutkan untuk merobek langit dan bumi. Senjata di tangan kirinya adalah kapak merah berdarah yang tidak biasa, sementara yang ada di tangan kanannya adalah kapak biru ungu yang sangat besar. Jika seseorang menggambarkan kesan yang diberikan penampilan ini kepadanya, kata pemberani akan menjadi yang paling cocok. Di sisi lain, ksatria itu adalah siluet berwarna hitam yang tidak menentu, yang bentuknya tidak bisa dilihat dengan jelas sama sekali. Tapi itu memberi kesan yang sangat menyeramkan dan tajam. Udara di sekitar pancarannya terus-menerus dipenuhi dengan retakan hitam. Keenam ini disusun dalam formasi dua baris yang terdiri dari 3 di depan dan 3 lainnya di belakang. Yang mengejutkan, 3 orang di belakang semuanya wanita, yang bisa dikenali dari pakaian yang mereka kenakan, meskipun mereka mengenakan jubah magis, membuat penampilan mereka tidak jelas. Wanita di tengah, mengenakan gaun putih bersih, mengenakan desain malaikat emas bersayap 2 di bagian belakang gaunnya. A Gown of Prodigy, jubah suci ini adalah simbol dari pendeta tertinggi. Paus tertinggi saat ini berpakaian dengan cara ini, dan dibandingkan dengan wanita ini, Paus tertinggi hanya bisa dikatakan memiliki mahkota kerajaan sebagai tambahan dan tidak lebih. Di tangannya, orang suci ini memegang tongkat kerajaan yang sangat besar dengan panjang lebih dari 3 meter. Itu tampak seperti cabang pohon, tapi itu benar-benar tongkat putih seperti batu giok. Di atasnya tumbuh 2 buah berwarna emas muda. Di sisi kiri orang suci ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun emas, memancarkan kemegahan emas di sekelilingnya. Esensi cahaya pamungkas yang kaya muncul dan pancaran dari tubuhnya menyinari seluruh Exorcist Mountain Pass. Tapi yang paling aneh adalah semua cahaya yang dilepaskan tubuhnya tidak menyilaukan sama sekali. Di Exorcist Mountain Pass yang dipenuhi dengan ketakutan, perasaan hangat musim semi dibawa ke atas semua orang. Tongkatnya terlihat sangat alami di tangannya, memiliki warna emas yang sama, dengan 6 permata seukuran kepalan tangan yang terukir di puncaknya. Meskipun dia tidak menunjukkan tanda-tanda lahiriah, semua orang bisa menebak bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 surgawi. Di sisi lain orang suci itu ada wanita lain, mengenakan jubah biru. Di punggungnya, kilau biru samar-samar terlihat. Dan di sekitar tubuhnya, gerbang seukuran pintu emas melepaskan kecemerlangan yang fantastis. Seorang guru spiritual, terhubung dengan pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mencapai langkah ke-9, ini adalah panggilan paling misterius di 6 kuil besar, dan jenis pembangkit tenaga listrik yang paling tidak terduga. Orang-orang yang naik ke langit, menghadapi Kaisar Dewa Iblis, secara tak terduga adalah 6 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Orang-orang di Exorcist Mountain Pass yang sebelumnya telah ditekan sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa bernapas segera memiliki momentum yang baik. Sheng Yu melayang ke sisi mereka, matanya membawa ekspresi bingung, kamu adalah pembunuh Dewa Iblis. Jadi rumor itu benar, kamu sebenarnya masih hidup. Guru spiritual yang mengenakan jubah biru yang mempesona menoleh untuk menatap Sheng Yu, bertanya sambil tersenyum, anak muda, jika kita benar-benar mati, bagaimana mungkin Kaisar Dewa Iblis bisa diam begitu saja? Kaisar Dewa Iblis mendengus dingin, apakah kamu memiliki tekad untuk menghadapi Kaisar ini hari ini? Suara tua ksatria itu terdengar sekali lagi, saat dia menjawab dengan tidak antusias, kami tentu saja tidak menginginkannya. Lagi pula, kami tidak memiliki kepastian bahwa kami akan dapat membunuh Yang Mulia, tetapi Yang Mulia juga harus jelas tentang fakta bahwa kami memiliki setidaknya 20% peluang untuk membawa Yang Mulia keluar bersama kami, dan 30% kesempatan untuk menimbulkan kerusakan serius. Jika Yang Mulia memiliki tekad untuk memusnahkan gunung Exorcist kita manusia tidak akan ragu untuk melepaskan 1000 tahun kekuatan yang kita selamatkan, membiarkan perang suci melawan iblis terjadi. Dan kamu, para iblis, belum tentu menjadi pemenang terakhirnya. 20% kepastian untuk menjatuhkan Kaisar Dewa Iblis sendiri? Jumlah ini terdengar sangat lemah. Tapi mendengarnya, para perwira dan prajurit dari Exorcist Mountain Pass sangat terguncang. Eksistensi macam apa Kaisar Dewa Iblis itu? Itu adalah musuh mereka yang tak terkalahkan, tetapi 6 pembangkit tenaga manusia di depan mata mereka sebenarnya memiliki peluang untuk menjatuhkannya sendiri.
mereka hanya bisa menjadi sangat kuat. Yang mengejutkan semua orang, Kaisar Dewa Iblis berdiri diam, menunjukkan pikiran yang berpikir. Dari detail kecil ini, dapat dilihat bahwa Kaisar Dewa Iblis memiliki rasa takut untuk melawan 6 orang ini. Terlepas dari kenyataan bahwa kepastian 20% tidak terlalu tinggi, jika dia mati tiba-tiba, pukulan yang diberikan ke sisi iblis tidak akan ada bandingannya. Selama 1000 tahun terakhir, perkembangan 6 kuil besar manusia berlangsung cepat, dan iblis sudah mengalami beberapa kesulitan untuk melawan manusia selama perang besar. Yang terpenting, manusia memiliki sejumlah besar senjata sihir yang memiliki kekuatan membunuh yang besar untuk melawan iblis.